Debit air terus meningkat di pintu air Manggarai setelah hujan melanda wilayah Jakarta sejak kemarin. Warga di sekitar wilayah aliran sungai diminta mewaspadai potensi banjir. Hujan yang mengguyur wilayah ibu kota DKI Jakarta sejak dini hari dengan intensitas sedang hingga tinggi membuat permukaan air di pintu air Manggarai mengalami kenaikan debit air. Ketinggian air di pintu air Manggarai saat ini tercatat 685 cm. Sebelumnya BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini cuaca terhadap potensi hujan di sejumlah wilayah DKI Jakarta pada pekan ini. Curah hujan yang mengguyur pekan ini turut dipengaruhi oleh siklon tropis Freddy yang mengakibatkan intensitas hujan yang tinggi. Ya, pemirsa, volume air di sejumlah pintu air di Jakarta mulai meningkat pasca ibu kota diguyur hujan sejak kemarin. Kita sudah bersama dengan Anissa Fauzia yang saat ini berada di pintu air Manggarai. Halo, selamat siang Anissa. Apakah volume air di pintu air Manggarai terus meningkat sejak pagi ini atau seperti apa? Dan juga pemirsa, betul sekali hujan deras yang menggurung sejumlah wilayah yang ada di Jabodetabek sejak dini hari memang sudah diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG, di mana dicatat bahwa akhir pekan ini sejumlah wilayah di Indonesia ini akan diguyur hujan termasuk di DKI Jakarta. Potensinya di wilayah ibu kota DKI Jakarta ini hujan diperkirakan dengan intensitas rendah hingga sedang yang memang mengguyur sebagian besar wilayah ibu kota DKI Jakarta. Namun terpantau saat ini Ellen memang sejak pagi hari tadi kami air Manggarai di Jakarta Selatan ini tadi diguyur hujan, namun saat ini hujan sudah reda dan pantauan kami di sini juga langit Jakarta hanya mendung tipis saja. Namun berdasarkan hasil pemantauan kami sejak pukul 8 pagi hari tadi, ketinggian permukaan air di permukaan Sungai Ciliwung ini yang mengalir di pintu air Manggarai memang pada pagi hari tadi terus mengalami peningkatan begitu. Dan jika mengacu pada data yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, mulanya ketinggian air ini pada dini hari, yakni pada ketinggian 5,9 meter atau 590 cm pada dini hari, dan meningkat pada pukul 8, yakni berada di ketinggian 6,6 meter. Sedangkan kembali meningkat pada 1 jam setelahnya, yakni pada pukul 9 di ketinggian 6,8 meter pada pukul 9. Dan memang artinya angka tersebut, Ellen dan juga pemirsa, statusnya masih aman karena memang kenaikan ataupun ketinggian permukaan air di pintu air Manggarai ini hanya disebabkan oleh hujan lokal. Tidak ada kiriman air ataupun kenaikan debit air yang dikirimkan dari penambahan dari bendungan Katulampa. Dan memang yang sejak pagi hari tadi dari bendungan Katulampa juga dilaporkan bahwa statusnya aman begitu. Dan berdasarkan pemantauan kami di sini saat ini di pukul 11 memang debit air sudah mulai menurun begitu, berada di ketinggian 650 cm atau 6,5 meter. Dan memang Ellen dan juga pemirsa, dari suku dinas sumber daya air di pintu Manggarai ini nantinya juga akan melakukan antisipasi apabila ketinggian air sudah mencapai 750 cm atau 7,5 meter yang nantinya itu menyentuh angka ataupun menyentuh siaga 3, di mana antisipasi nantinya dilakukan dengan melakukan penambahan bukaan dari bukaan pintu air ke arah Kali Ciliwung Lama untuk memecah debit air yang ada di pintu air Manggarai, Ellen. Baik, meningkatnya volume air masih dalam status aman, Anissa, namun sudah adakah informasi wilayah mana saja di Jabodetabek yang mulai terendam banjir?
Ya, untuk wilayah di Jabodetabek yang sudah mulai terendam banjir memang berdasarkan dari data yang kami peroleh langsung dari BPBD DKI Jakarta, khusus di Jakarta Selatan ini ada 4 RT dan juga 10 ruas jalan di Jakarta Selatan hingga pukul 10 tadi masih tergenang air, yakni dari Kelurahan Ulu Jami, Kelurahan Gunung dan juga Kelurahan Grogol Selatan ada 2 RT yang terendam begitu. Adapun untuk ruas jalan yang tergenang dari 10 ruas jalan tersebut 3 diantaranya berada di wilayah Jakarta Selatan, yakni di Jalan Bintaro Utama, yakni tepat di depan Masjid Jami, kemudian juga di Jalan Bank di Kelurahan Pelamampang Perapatan dan juga maupun Jalan Kemang Utara di Bangka Mampang Perapatan. Ya pemirsa dan juga Ellen, memang BMKG juga pada pekan lalu telah memprediksi adanya siklus tropis Freddy ini di Indonesia. Siklus ini yang dapat mengakibatkan cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia dan juga tentunya dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi mulai dari banjir dan juga hingga tanah longsor. Sehingga pemirsa, kami juga turut menghimbau untuk pemirsa di rumah untuk senantiasa berhati-hati saat bepergian, terutama dalam kondisi cuaca seperti ini. Pemirsa di rumah dan juga selamat berakhir pekan. Kembali ke Ellen. Baik, terima kasih Anissa melaporkan dari pintu air Manggarai, Jakarta Pusat.